Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Berry Brilian Albar. Sekarang kita akan membahas tentang customer service atau pelayanan kepada konsumen. Pemasaran modern adalah pemasaran yang berorientasi kepada konsumen. Sehingga jika Anda melayani konsumen Anda dengan baik, insya Allah akan berimplikasi positif terhadap bisnis Anda. Customer service atau pelayanan konsumen merupakan serangkaian aktivitas dan program yang dilakukan oleh bisnis untuk membuat pengalaman berbelanja yang lebih memuaskan bagi konsumen. Kegiatan ini dapat meningkatkan value dari barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen. Pebisnis dapat menambahkan berbagai pelayanan kepada konsumen untuk meningkatkan nilai dari produk yang dijual. Contohnya, perusahaan dapat memberikan after sale service, perusahaan dapat memberikan customer service, pelayanan melalui telepon, dapat ada pelayanan pengantaran, pelayanan garansi, pelayanan pembayaran, dan lain-lain. Tujuan pemberian pelayanan tambahan ini adalah untuk meningkatkan value dari produk yang kita jual. Menurut surveinya, 85% konsumen akan lebih banyak berbelanja kepada perusahaan yang memberikan pelayanan yang baik, dan 82% konsumen lainnya itu akan merekomendasikan kepada konsumen-konsumen lainnya akan berbelanja ke tempat yang dia pilih. Nah, sehingga dapat disimpulkan customer service yang baik itu akan menimbulkan word of mouth yang positif juga bagi konsumen. Konsumen yang puas akan memberitahukan kepada konsumen lainnya akan membeli produk kita sehingga konsumen kita akan terus bertambah. Jadi, bagi pebisnis itu ada tantangan untuk menciptakan pelayanan yang berkualitas secara konsisten, sehingga menjadi keunggulan bersaing yang berkesinambungan. Untuk itu dibutuhkan pelayanan yang berkualitas, yang stabil, yang terstandar, yang dapat diberikan kepada konsumen dan dapat memuaskan konsumen. Ada dua pendekatan di dalam customer service. Yang pertama yaitu personalisasi. Personalisasi, perusahaan memberikan standar pelayanan yang disesuaikan dengan pribadi konsumennya. Kelemahan dari metode ini adalah kita cenderung tidak konsisten karena akan menyesuaikan dengan jenis konsumennya. Tetapi biasanya konsumen akan merasa lebih dekat dengan personalisasi di dalam pelayanan yang kita berikan. Kelemahan lainnya, metode personalisasi itu membutuhkan biaya yang cukup tinggi karena tidak terstandar, jadi pelayanan yang kita berikan itu akan menyesuaikan dengan konsumen dan biayanya juga tidak bisa kita tetapkan. Pendekatan kedua di dalam customer service adalah standarisasi. Standarisasi kelebihannya adalah memiliki biaya yang rendah karena perusahaan sudah menetapkan standar pelayanan kepada setiap konsumen. Kelebihan selanjutnya adalah konsisten karena siapapun konsumennya, apapun jenis konsumennya, pelayanan yang diberikan itu stabil dan sama. Dan kelebihan lainnya adalah akan memenuhi ekspektasi konsumen tanpa berlebih. Jadi perusahaan dapat memilih antara dua metode tersebut, personalisasi atau standarisasi. Selanjutnya, perusahaan dapat menetapkan kualitas pelayanannya. Seperti yang dijelaskan, dalam customer service dibutuhkan sebuah kualitas. Kualitas pelayanan itu merupakan serangkaian variabel yang terdiri dari reliability, assurance, tangibility, empathy, dan responsiveness. Sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu reliability. Reliability atau kehandalan dapat diberikan dalam bentuk akurasi. Misalnya akurasi tindakan, akurasi dari produknya, akurasi di dalam bill pembayarannya, ketepatan waktu di dalam pelayanan dan pengantaran. Itu merupakan reliability. Komponen kedua adalah assurance atau trust. Di sini perusahaan dapat memberikan garansi dan jaminan kepada konsumen. Juga bisa diberikan dalam bentuk peraturan pengembalian barang. Ini merupakan bentuk assurance. Yang ketiga, tangibility atau keberwujudan. Ini merupakan bukti fisik dari perusahaan, mulai dari tampilan tokonya, dari tampilan seragam karyawannya, susunan letak produknya, itu merupakan wujud dari tangibility. Yang keempat yaitu empati. Empati dapat diberikan dalam bentuk personalisasi pelayanan yang lebih baik, pengenalan kepada konsumen, mengenal konsumen lebih dekat secara personal, itu dimaksud empati. Yang terakhir adalah responsiveness. Responsiveness dapat diberikan dalam bentuk pelayanan yang cepat, kemampuan perusahaan memberikan daya tanggap yang cepat terhadap permintaan dan komplain dari konsumen. Nah, kelima komponen itu adalah karakteristik dari service quality atau disebut dengan serve qual atau kualitas pelayanan.
Dengan memperhatikan komponen dari kualitas pelayanan tersebut, diharapkan dapat memberikan pelayanan yang berkualitas dan memuaskan konsumen. Konsumen yang puas akan memberitahukan kepada konsumen yang lainnya. Konsumen yang lainnya akan membeli di perusahaan kita sehingga profit perusahaan akan meningkat. Memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen akan berimplikasi positif terhadap bisnis kita. Sekarang kita akan membahas tentang service recovery. Seperti yang kita ketahui, pelayanan kepada konsumen merupakan aspek penting yang harus diselenggarakan oleh perusahaan. Pertanyaannya adalah bagaimana jika produk, jasa, atau barang yang dihasilkan oleh perusahaan itu tidak memuaskan bagi konsumen? Bagaimana jika pelayanan yang kita berikan ternyata tidak berkualitas bagi konsumen? Bagaimana jika semua bentuk produk dan pelayanan yang kita berikan tersebut ternyata gagal dan mengecewakan bagi konsumen? Nah, untuk itu dibutuhkan sebuah tindakan penyelamatan agar kekecewaan konsumen dapat segera terobati dan konsumen tidak kecewa dengan perusahaan kita. Tindakan penyelamatan itu disebut dengan service recovery atau penyelamatan dari kegagalan yang diterima oleh konsumen. Prinsipnya seperti ini. Ketika konsumen mengkonsumsi produk kita dan terasa gagal produk tersebut, biasanya konsumen itu akan malas atau takut untuk komplain. Karena bagi konsumen, komplain merupakan sebuah tindakan yang menghabiskan waktu, menguras emosi, menghabiskan energi, dan menghabiskan berbagai biaya lainnya untuk komplain. Makanya beberapa konsumen ketika gagal dalam sebuah produk atau jasa, biasanya memutuskan untuk tidak komplain, diam, atau mengambil tindakan yang lain. Yang mana sebenarnya ini berisiko bagi perusahaan. Sebagai perusahaan yang baik, kita harusnya menyambut komplain dengan baik. Kondisinya, ketika konsumen mengalami kegagalan dari produk yang mereka konsumsi, itu mereka bisa melakukan 3 tindakan. Yang pertama yaitu melakukan tindakan publik. Konsumen dapat komplain kepada kita, penyedia jasanya. Konsumen dapat komplain kepada perusahaan kita. Lalu konsumen juga dapat komplain pada pihak ketiga, mungkin kepada Komisi Perlindungan Konsumen. Atau konsumen juga dapat mengambil tindakan hukum, melaporkan perusahaan kita yang memberikan pelayanan yang buruk itu kepada hukum, seperti itu. Yang kedua, konsumen dapat melakukan tindakan pribadi. Tindakan pribadi ini bentuknya pertama adalah konsumen pindah atau switching kepada produk yang lainnya. Atau konsumen dapat juga melakukan tindakan pribadi dalam bentuk melakukan word of mouth negatif dengan menceritakan kepada konsumen-konsumen lainnya betapa buruknya produk yang kita hasilkan. Tindakan ketiga yang dapat diambil oleh konsumen adalah konsumen tidak mengambil tindakan apapun. Dalam posisi ini konsumen diam, tidak melakukan apapun, biasanya disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah kondisi di mana tidak ada produk pengganti, sehingga konsumen walaupun kecewa terpaksa tidak berbuat apa-apa karena tidak ada pilihan lain. 3 tindakan itu dapat diambil oleh konsumen. Nah, dari 3 tindakan yang diambil oleh konsumen itu, yang kita harapkan sebagai perusahaan adalah sebaik-baiknya konsumen itu komplain kepada kita, kepada penyedia jasa atau kepada yang memproduksi produknya. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan persepsi bahwa sebenarnya ketika konsumen komplain kepada kita, itu menandakan bahwa konsumen itu peduli dengan perusahaan kita. Itu menandakan bahwa konsumen itu masih care dengan produknya dan butuh perbaikan. Makanya jika perusahaan kita menghadapi komplain, kita harus syukuri dan harus menghadapi dengan baik. Untuk itu, perusahaan yang baik itu harusnya menyediakan sarana, menyediakan pelayanan untuk komplain yang mudah. Jadi, prinsipnya kita harus menyediakan sarana komplain yang mudah, entah itu dengan menyediakan website untuk komplain, atau bisa by email, atau bisa via telepon, dan apapun sarananya yang penting dapat mempermudah konsumen untuk komplain. Karena komplain itu adalah hal yang baik bagi perusahaan kita, karena kita tahu apa yang mesti diperbaiki. Pentingnya service recovery itu memegang peranan dalam mencapai kepuasan konsumen. Jadi konsumen yang sudah gagal tadi, kita recovery, kita selamatkan, itu biasanya dia akan kembali puas. Yang kedua itu pentingnya menguji komitmen perusahaan pada kepuasan dan kualitas. Itu menandakan bahwa kita komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik. Bahkan ketika gagal pun kita siap untuk menggantinya.
Lalu service recovery itu berpengaruh kuat terhadap loyalitas konsumen di masa depan. Konsumen yang sudah kecewa, kita perbaiki pelayanannya, dia akan puas dan akan loyal untuk selanjutnya. Service paradoknya pada recovery ini adalah konsumen yang mengalami kegagalan jasa dan terselesaikan secara memuaskan itu cenderung akan membeli lagi. Selanjutnya, jika mengalami kegagalan untuk kedua kalinya, maka azas ini tidak berlaku. Karena kalau udah sering-sering gagal, berarti memang perusahaannya yang tidak bisa memberikan pelayanan atau produk yang baik. Jadi jangan sampai gagal berulang kali. Service recovery adalah batas kemampuan perusahaan untuk menyenangkan konsumen. Batasnya bisa jadi seharga produknya. Konsumen gagal di produk A, bisa jadi kita ganti penuh dengan produk A yang sama. Namun strategi terbaiknya adalah tetap lakukan dengan baik, produksi produknya dengan baik, sehingga kita tidak perlu mengalami kegagalan. Namun jika tetap gagal, rancanglah service recovery-nya di dalam perusahaan. Dalam prinsip service recovery, yang perlu kita lakukan adalah mendengarkan konsumen, meminta maaf, mengucapkan terima kasih, lalu menyediakan solusi yang adil bagi konsumen, baik adil secara distributif, mereka menerima apa yang pantas mereka terima, baik juga adil secara prosedural, di mana mereka menerima prosedurnya yang cukup adil di dalam mengkonsumsi produk tersebut. Dan yang terpenting, service recovery itu harus dilakukan dengan cepat. Sehingga perusahaan wajib menyediakan SOP atau standar atau aturan yang bisa diselesaikan oleh karyawan atau pegawainya atau pelayannya untuk menyelesaikan kegagalan itu segera. Karena jika memang harus dipanggil manajer, harus lapor ini, lapor itu, kekecewaan konsumen itu akan makin panjang. Kekecewaan yang makin panjang itu makin buruk juga. Makanya service recovery, penanganan kegagalan ini harus diberikan dalam tempo yang cepat. Service recovery yang efektif itu yang pertama adalah proaktif, langsung diselesaikan di lokasi sebelum konsumen komplain lagi lebih lanjut. Yang kedua, harus dibuat perencanaannya tertulis dan dipahami oleh semua karyawan. Lalu semua staf itu harus diajarkan bagaimana jika terjadi kegagalan jasa. Selanjutnya itu staf itu diberi wewenang untuk memutuskan dan mengembangkan solusi pada recovery. Karena bisa jadi ketika terjadi kegagalan, itu pimpinan, manajer, supervisor mungkin tidak ada di lokasi. Karyawan front office pun itu yang tersedia dan mereka harus ready untuk menghadapi kondisi ini. Makanya harus diberikan wewenang kepada staf untuk mengembangkan solusi pada recovery. Makanya jika Anda pergi ke rumah makan Padang, maka Anda akan temukan di dindingnya. Jika Anda puas, beritahu teman, beritahu yang lain. Jika Anda tidak puas, beritahu kami. Itu yang diminta oleh perusahaan. Kalau Anda tidak puas, beritahu kami sehingga kami dapat melakukan improvement dan perbaikan sehingga produk kami lebih baik dan bisa memuaskan Anda semua. Seperti yang tertulis di dinding rumah makan Padang. Terima kasih, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.